Hai, apa kabar semuanya saudara? Kembali saya Gideon Simanjuntak menghampiri dimanapun saudara berada dalam device HP saudara, dalam layar kaca saudara, ataupun yang saudara gunakan dalam mengikuti segmen Kerinduanku ini. Karena saya percaya Tuhan sangat mengasihi saudara, dan sebagai hamba Tuhan, mari kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya hanya memulai dengan Tuhan akan kita akhiri dengan kemenangan. Mulailah dengan Tuhan, maka engkau tidak akan pernah menyesali sepanjang hari ini. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya penuh kasih kuasa dan kemuliaan. Setiap kata kalimat nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat. Siapapun mereka yang menonton, mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini mereka melihat kebaikan dan demi kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Hari ini temanya adalah orang percaya harus hidup mengasihi. Yes, nggak gampang disebut orang percaya. Karena orang percaya bukan hanya dilihat dari percayanya, tapi dari perbuatannya. Saya membaca sebuah kutipan yang memberkati saya. Hati yang bertobat cuma Tuhan yang tahu. Tetapi kehidupan pertobatan atau buah pertobatan dapat dirasakan oleh orang-orang banyak. Apa maksud dari perkataan ini? Artinya demikian, bahwa saudara boleh ngaku bertobat, tetapi orang yang membuktikan apakah saudara benar-benar bertobat apa tidak. Buah pertobatanmu harus nyata. Apakah istrimu setuju dengan perkataan kau bertobat? Apakah anakmu percaya dengan perkataanmu bertobat? Atau bahkan mungkin jemaat yang saudara layani, saudara boleh berkata saudara sudah bertobat, tapi perbuatan buah pertobatan saudara berkata sebaliknya. Firman Allah mengatakan dalam Roma 13 ayat yang ke-8, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Tuhan memberikan perintah baru kepada murid-muridnya, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dalam Injil Yohanes 13 ayat yang ke-34. Bahkan penulis juga menyampaikan perintah ini kembali tegaskan oleh Rasul Yohanes dalam firman Allah 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Setiap orang yang mengasihi sesamanya manusia telah memenuhi hukum Taurat. Karena Kristus telah menyatakan bahwa seluruh hukum Taurat terangkum dalam satu kalimat, yaitu kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan Rasul Paulus mengatakan karunia yang paling hebat adalah yang disebut dengan kasih. Karunia yang paling utama adalah yang disebut dengan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Bahkan Alkitab katakan nubuatan akan berakhir, penglihatan gak akan ada lagi, tapi yang tinggal tetap adalah kasih. Bahkan firman Allah mengatakan dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama dan kedua, dikatakan bahwa sama seperti dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemericing, tetapi tidak berguna. Apa artinya? Bahwa kalau saudara mengaku mengikut Yesus, saudara harus mengasihi. Dimulai dari apa? Kasihi dirimu sendiri. Apapun kelemahanmu, apapun kata orang tentang diri saudara, kasihi dirimu. Engkau diciptakan oleh Allah sempurna. Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Enggak ada produk rejekan dalam kerajaan surga. Engkau made in heaven. Dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Kasihi dirimu dan mulai dengan mengasihi orang-orang di sekitar saudara. Karena orang-orang yang memukul istrinya, orang-orang yang memukul suaminya adalah orang-orang yang gagal. Bukan hanya mengasihi pasangannya, tapi gagal mengasihi dirinya sendiri. Karena saya percaya ketika kita penuh dengan kasih Allah, kita dapat mengasihi diri kita sendiri. Kita dapat mengasihi orang di sekitar kita. Dan pada intinya kita memenuhi perintah Allah untuk hidup di dalam kasih. Apapun yang saudara miliki hari ini tanpa kasih sia-sia. Apapun yang saudara lakukan hari ini tanpa kasih adalah sia-sia. Alkitab mengatakan keutamaan dari mengikut Yesus adalah kasih. Di atas kayu salib
Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan berkata apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah kasih. Bahkan Yesus seringkali dalam Alkitab tercatat, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Karena belas kasihan Kristus membuat Kristus mengulurkan tangan kepada orang kusta. Karena belas kasihan Yesus membuat Yesus membangkitkan seorang anak dari janda Nain. Karena belas kasihan Yesus, Yesus bisa berjalan di atas air, menenangkan badai, menenangkan hati para murid-murid. Belas kasihan Yesus yang membuat Ia datang ke dunia, dihina, diludahi, diolok-olok, mati di kayu salib karena kasih. Ketika Dia memikul salib, yang Dia ingat adalah kasih-Nya atas saudara. Oleh karena itu, berangkat ke kantor, keluar dari rumah saudara, apapun aktivitas saudara, dengan memahami dalam hati saudara, engkau sudah dikasih oleh surga dan engkau harus menjadi agent-agentnya Kristus. Dengan apa? Membagikan kasih. Minta karya Roh Kudus untuk memampukan saudara. Orang-orang yang mungkin kesannya nggak layak untuk dikasihi, minta karya Roh Kudus untuk memampukan saudara boleh mengasihi orang-orang di sekitar saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya mengasihi saudara dengan kasih Kristus. Selamat mengasihi dan selamat membagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada orang-orang yang saudara kasihi, yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.